Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang hama penyakit pada tomat dan juga dosis jadwal penyemprotan ya. Biar lengkap karena kemarin kelupaan saya ya, yang tomat rupanya belum ada hama penyakitnya. Nah caranya gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu lah. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk tomat ini sebenarnya pola penyemprotannya nggak jauh beda sama cabai, cuma dia panennya lebih cepat. Jadi kita perlu ada yang ekstra gitu ya. Nah besok juga kita bahas masalah timun ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau kita bahas tulis aja di komen, kita siapin nanti waktunya, kapan pasti kita upload ya. Nah jadi untuk tomat teman-teman, kita mulai dari 1 HST ya. Jadi 1 HST atau pindah tanam ya. Jadi pada saat ini pindah tanam. Nah, pindah tanam ini kita perlu apakan teman-teman? Seperti biasa, ya, pindah tanam ini kita perlu lakukan penyemprotan teman-teman, ya kan? Nah, penyemprotan yang kita pakai yang pertama adalah Ultradap. Ini bisa, ya, Ultradap atau POC, ya, atau POC, atau mau digabung juga nggak masalah. Nah, yang kedua yang paling penting ini, ya, kita perlu semprotkan bahan aktif fipronil ya, fipronil. Nah, fipronil ini untuk mengendalikan nanti supaya nggak dimakan sama belalang teman-teman. Jadi ini harus dipakai, jangan kita tanam hari ini, besok pagi mau disemprot lagi, ini udah nggak ada lagi batang yang hilang, ya kan? Atau mungkin juga ada bekicot, ya kan? Nah, bekicot itu teman-teman perlu sebar. Jadi misalnya ini lubang ya, teman-teman tanam di sini bibitnya, ya kan? Nah, bibitnya di sini, ini di sekitaran sini. Teman-teman boleh aplikasikan ini apa namanya Sibutok ya. Nah itu bisa dipakai. Nah kalau fipronil ini mereknya biasa ada Regen, ada Fipron ya. Kalau teman-teman mau pakai yang sama kayak kita kasih di deskripsi nanti apa-apa aja yang kita pakai ya. Nah ini kemudian 1 HST begitu kita selesai pindah tanam itu kita masih semprot ini teman-teman langsung ya. Jadi sebelum pindah kita semprot, besoknya udah pindah kita semprot sekali lagi. Karena apa? Supaya nggak stres, kita kasih Ultradap ini teman-teman. Jadi akarnya waktu kita cabut, kan kadang-kadang kita ada yang cabutan, ada yang apa, kan dia harus adaptasi sama lingkungan baru. Nah, kita support dia pakai POC atau pakai Ultradap, kemudian dicegah dengan fipronil ini supaya nggak dimakan belalang. Jadi nanti tanamannya bisa sehat-sehat teman-teman. Ya. Nah, ini 1 HST. Kemudian untuk yang 7 HST, ya. 7 HST ini kita cukup semprot lagi pakai POC boleh ya, atau Ultradap. Nah ini teman-teman cek ada serangan enggak, keriting. Biasanya sih kalau tomat enggak terlalu parah keriting ya teman-teman ya, dia penyakitnya nanti yang mesti kita ekstra ya. Jadi ini kita semprot. Nah umur 14 ya, seperti biasa kita masuk pola kopi tubruk teman-teman di 14 ini ya. Jadi kita perlu Bion. Ya, ini nggak bisa diganti teman-teman, Bion M. Ya, ini 2 sendok per tangki ya, per tangki 16 liter. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di sini apa? Ada nggak serangan? Ya, untuk mencegah kita bisa pakai teman-teman ini, misal pakai Abamectin, ya, Abamectin. Nah, ini kita bisa cegah di sini, Abamectin. Oke, ya. Ini kita semprot, ini Abamectin dosisnya nggak usah banyak-banyak, kita pakai 1 mili per liter ya. Nah ini 14, kemudian 21 teman-teman, ini kita masih tetap ini Bion M ya, kita masih tetap pakai Bion M, tapi kita tambahkan di sini yaitu POC atau Ultradap ini lagi gitu ya. Sini Ultradap atau POC digabung pun tidak masalah. Teman-teman pakai ini POC berapa? 2 tutup ya, 2 tutup, kemudian Ultradapnya sama 2 sendok ya, 2 sendok. Ini per tangki ya teman-teman, per tangki. Nah ini umur 21, setelah kita pakai ini tadi Bion, berarti kita umur 27 ini 28 ya. Ini kita nggak boleh lagi pakai Bion karena sudah 2 kali teman-teman ya. Nah di cabai ini, di tomat
itu adalah penyakitnya biasanya adalah ini hawar daun, ya kan, kemudian busuk batang. Nah ini kita bisa cegah pakai ini kok. Jadi nggak usah kita terlalu panik pakai ini. Kemudian untuk pencegahan lagi di umur 28 ini teman-teman bisa pakai yang bahan aktifnya kloratonil teman-teman. Ya, kloratonil ini teman-teman bisa dapat di merek kayak apa namanya itu Dakonil, itu bisa. Atau kalau nggak ada teman-teman bisa pakai antrakol, ya antrakol. Ini teman-teman bisa pakai. Nah ini pakai antrakol. Atau kalau nggak ada juga teman-teman mau samain sama kita biasa kan Orondis ya, Orondis Opti, cuma mahal teman-teman, hampir 200.000 gitu. Nah jadi kita ada alternatif baru ya, kalau ini nggak ada, ini nggak ada, teman-teman bisa pakai merek Kapuas ya. Kapuas ini lengkap teman-teman, dia lengkap sekali, sudah ada kloratonil dan juga ada asoksistrobin ya, asoksistrobin. Nah ini apa? Ini untuk mencegah teman-teman, mencegah kan ini yang ini sistemik, yang kloratonilnya ini adalah kontak teman-teman. Jadi ini fungisida yang sangat baik sekali gitu ya. Jadi kontak sistemik sama dengan Bion M. Makanya ini teman-teman boleh pakai khusus untuk tanaman-tanaman seperti tomat, kemudian apalagi timun, kemudian ada lagi melon, itu harus pakai teman-teman ya. Itu resiko nanti pecah batangnya, kemudian dia kena antrak ya, kena patek gitu. Nah ini dosisnya berapa? Sesuaiin aja sama kemasan, 1 mili sampai 2 mili per liter teman-teman ya. Ini gini sudah 28, habis itu ini boleh nggak ditambah lagi apa gitu. Nah ini di umur 28 kita boleh tambahkan dengan MKP teman-teman ya, MKP. Karena apa? Kalau teman-teman nanam tomat yang genjah 62 sampai 65 lah kita ngomong telat-telatnya ya, itu sudah panen. Jadi ini harus sudah persiapan untuk penguatan nanti pas bunganya keluar teman-teman. Jadi pas bunganya keluar nanti nggak rontok ya kan. Nah kemudian kita lanjut lagi ini ke umur berapa berarti 35. Sebentar saya hapus dulu teman. Oke teman-teman ya, jadi kita masuk di umur 35 HST. Nah 35 HST ini kita masih sama teman-teman, MKP kita semprotkan plus POC lagi ya, kita tambahkan POC di sini. Nah kemudian teman-teman lihat perlu nggak teman-teman tambahin lagi di sini misalnya abamectin ya, abamectin di sini dipakai. Nah abamectin kemudian ini disemprotin aja, ini udah cukup teman-teman ya. Nah di 42 HST ini teman-teman perlu rubah, ini udah MKP-nya sudah cukup ya. Jadi kita di sini kasih adalah kalsium ya, CNG boleh, PowerCal boleh, mana yang ada, atau lihat musim. Kalau musim hujan saya saranin PowerCal, kalau musim kemarau CNG ya. Kalau ini karena dia cair lebih fleksibel, besok kita bahas juga pupuk kalsium cair, kalsium nitrat sama kalsium yang bubuk teman-teman. Itu bedanya gimana, aplikasinya bagaimana ya. Jadi yang ini kita pakai ya, ini dosisnya sama 2 sendok ya, CNG 2 sendok. Kalau ini juga sama 2 tutup ya, PowerCal. Nah terus kita tambahkan lagi di sini apa, ini kan sudah ada abamectin, kemudian di sini ada kalsium. Jadi kita nggak bisa masukin di sini adalah insek teman-teman ya. Jadi kita perlu masukkan di sini adalah fungi ya kan. Nah fungi ini apa yang kita masukkan di sini? Di sini teman-teman boleh pakai mulai tadi Kapuas lagi ya, plus Kapuas. Ini penting sekali teman-teman. Ini sampai sini kalau teman-teman ikutin pola pupuk sama semprot kita, mudah-mudahan sehat ya. Ya nggak ada serangan. Yang jadi masalah nanti ini di umur dia sudah bawa buah ya. Nanti ada mulai patek pasti mulai masuk ya kan. Terus busuk buah itu juga mulai gitu ya. Nah jadi ini perlu kita kasih apa namanya fungisida ya. Nah CNG ini buat apa sama PowerCal? Biar nanti bunganya kuat, kemudian cabangnya keluar terus tunasnya teman-teman ya. Jadi ini akan sangat baik sekali. Kemudian 49 HST kita masih sama teman-teman, pakai ini, tapi ini nggak usah lagi, udah cukup ya. Ini udah cukup. Nah ini tambahin lagi di sini adalah boleh KNO3 putih boleh ya, atau teman-teman mau pakai POC aja nggak masalah ya. Nah kemudian CPT gimana? Perlu nggak kita pakai? Sebenarnya CPT kalau teman-teman sudah pakai ini
nggak perlu lagi sebenarnya ya. Tapi kalau memang dirasa kok kurang paten, teman-teman boleh dipakai itu CPT adalah setiap 20 harian teman-teman. Jadi umur 20 ya untuk CPT ya. Takut teman-teman ada yang pengen nambahkan gitu, CPT boleh dicampur fungisida, insektisida sebenarnya nggak masalah gitu ya. Itu di umur 20. Nah kemudian di umur ini 42 ya. Sebenarnya 20 hari sekali, tapi daripada kita nyeling di sini, mendingan kita gabung. Jadi di umur 42. Sama nanti kita masuk lagi di sini 63. Ya, 63. Nah, ini udah cukup. 3 kali aja udah cukup, teman-teman, ya. Jadi, kita masuk di umur 56 ya, 7 hari kemudian lagi. Nah, ini kita pakai apa? Kita masih pakai CNG, teman-teman, sama ya. Kemudian KNO3 putih. Ya. Ini, nah kalau teman-teman ngerasa saya nggak mau pakai POC lah, maunya pakai mikrosil apa namanya yang dari Merauke itu Vitaflex gitu, boleh di sini ditambahin atau di sini menggantikan POC boleh. Kenapa? Karena kita butuh pupuk yang seimbang teman-teman. Jadi antara pupuk makro, mikro sama esensialnya. Nah besok kita akan nyoba teman-teman ya apa namanya ya budidaya tanpa kita ngocor. Jadi kita tanpa ada pupuk susulan lah gitu. Tapi ini masih uji coba, jadi saya harus nyoba 2 kali supaya yakin itu udah beres, baru saya bisa bagi ke teman-teman tanpa pupuk susulan teman. Cuma air aja tiap hari gitu ya, sama semprot. Oke ya teman-teman ya. Ini KNO3 putih. Nah ini untuk apa ya? Untuk tunas baru sama cabang, kemudian bobot biar dapat, ya kan? Nah ini sama teman-teman. Ini terus ya. Teman-teman boleh hilangin ininya, tapi KNO3-nya jangan. Ya, CNG-nya ini di rolling sesuai kebutuhan teman-teman apa. Ya, mau masukin insek, teman-teman stop. Ya, kalsiumnya. Tapi kalau teman-teman mau masukin apa namanya ini fungi, boleh, tetap boleh dipakai. Ya, saya harap teman-teman udah ngerti ya ini ya. Ini kayak gini aja terus, sudah nggak usah yang aneh-aneh lagi. Nah tinggal kita bahas masalah penyakitnya teman-teman, mengendalikannya seperti apa ya, penyakitnya apa aja, kemudian polanya bagaimana biar kita lebih paham. Oke teman-teman ya, jadi untuk hamanya ini sebenarnya tomat ini nggak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi dia cuma ada di tomat itu kayak kutu daun, lalat buah sama ulat gerayak, itu yang kita perhatiin ya. Jadi untuk kutu daun ini kan ada macam-macam, trip ya kan, nah kemudian apit ya, apit, kemudian tungau ya, tungau. Oke. Nah ini ada 3 macam ini teman-teman. Ini sebenarnya pengendaliannya, spesialisasi obat-obatannya itu ya. Kalau trip ini jelas abamectin teman-teman ya, abamectin, abamectin. Nah abamectin ini dia macam-macam, ada yang coklat, ada yang putih, kemudian ada yang 18 EC, 36, kemudian 50 ya. Nah bagusnya pakai yang mana ya? Pakai yang 50 lah teman-teman ya, karena semakin tinggi berarti kan harusnya kita makan dengan dosis yang lebih rendah satu ya, harganya berarti jauh lebih murah, kita lebih hemat, kita tambah sedikit teman-teman ya. Jadi dengan abamectin yang 50 EC kita harapkan sekali aplikasi mati gitu ya. Nah kemudian kalau yang apit ini adalah ini Avidor ya, apa namanya, imidacloripid ya. Ini pakai yang 25 ya, 25 WP ya, pakai yang tinggi teman-teman, sekali semprot kita harapannya mati. Jadi harapan kita adalah no pest no spray, jadi kita lebih hemat biaya. Kemudian ini pastiin ya untuk hama teman-teman itu pH ya, pH larutan ya, pH larutan itu jangan lebih dari 5 ya. Ini nggak boleh, harus maksimal di 5 pH-nya. Makanya saya saranin teman-teman mulai beli pH meter supaya kita aplikasi itu nggak ngawur gitu loh, kita tepat sasaran teman-teman, sekali kerja beres gitu ya. Jadi pastiin pH-nya di bawah 5, jadi ini kurang dari atau sama dengan 5 ya. 3,5 gimana, nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan di bawah itu juga. Jadi 3,5 ya sampai 5 dah maksimal ya. Jadi nurunin udah jelas pakai cuka ya. Ini kemudian untuk tungau ini teman-teman, ini pengendaliannya sama dengan lalat buah teman-teman ya.
Jadi ini kita pakai adalah destan itu berarti apa? Dimetoat. Dimetoat. Ya. Ini yang kita pakai. Lalat buah juga sama. Kita pakai ini. Nah, tinggal polanya. Kalau serangan tinggi, kita pakai pola QQ-nya teman-teman. Jadi teman-teman mainin misalnya serangan tinggi ini kita ngomong ya. Misal ini Senin. Ya. Ini Senin. Terus kita rolling ini Rabu. Ya. Terus kita rolling ini lagi berarti Senin, Rabu, Jumat. Ya, Jumat. 2 harian. Habis itu kita amatin, masih ada serangan enggak? Kalau masih ada, Senin kita perlu semprot enggak? Jangan teman-teman. Kita hajar lagi dari Rabu, muter dari bahan aktif ini, kemudian kita kembali ke sini. Ya, tapi kita jeda sampai hari Rabu. Ya. Jadi ini cara mengendalikannya. Kalau lalat buah teman-teman semprot 2 kali ini di metoat. Ya, misalnya ini aplikasinya cukup ini. Jadi misal Senin, ya, Senin sama Kamis 2 kali. Udah, pengalaman kita 2 kali semprot di metoat selesai teman-teman. Kalau dia bukan patek, ya kalau patek kan penyakit. Sebentar lagi kita bahas. Nah, kemudian yang ulat gerayak. Ulat gerayak ini kita bisa pakai merek yang jagoan. Jagoan itu berarti sipermetrin, ya, sipermetrin. Ini kita bisa pakai. Kemudian kita bisa juga emamectin, ya, emamectin. Kemudian kita bisa juga sipermetrin, emamectin, chlorpyrifos, ya, chlorpyrifos. Nah, ini kita bisa pakai bahan ini. Nah, saran saya yang mana teman-teman? Yang gabungan antara ini dan ini, ya, atau yang emamectin single. Ya, jadi untuk ulat kita jangan campur-campur teman-teman. Biasanya nggak mau kalau kita campur-campur dia nggak mau lari gitu. Jadi mendingan misal Senin, ya, Senin kita pakai emamectin, ya, emamectin. Nah, nanti hari Rabu kita sikat lagi yang sipermetrin sama chlorpyrifos. Yang mix jagoan itu teman-teman yang 1 kali jagoan. Ya, ada lagi Starban juga cuma dosisnya lebih rendah daripada jagoan teman-teman. Jadi selera aja teman-teman mau yang mana gitu ya. Cuma saran saya ini rollingannya untuk ulat gerayak. Ulat gerayak ini juga berlaku untuk gerandong di bawang merah itu juga kita kayak gini caranya, nggak ribet-ribet amat teman-teman. Yang penting adalah pH ya. Kemudian teman-teman kadang ada yang kirim gambar ke saya, foto jeret daunnya nggak mau lebar. Kenapa? Rupanya saya tanya, loh ini kayak kena serangan racun rumput. Ternyata benar, habis semprot racun rumput tangkinya. Nah, itu dicuci teman-teman. Teman-teman jangan cuma cuci tangkinya ya, tapi juga cuci sprayernya. Jadi airnya itu dibuang lewat sprayer. Jadi kita bilas 2 kali, habis itu pakai sprayer kita buang 1 tangki habis. Jadi udah dibilas, udah nggak ada lagi sisa-sisa racun rumput teman-teman. Ya, ini untuk hamanya. Ya, kalau ada yang kurang teman-teman boleh tulis di komen, nanti kita balas ya. Jadi tinggal penyakit teman-teman apa aja. Oke teman-teman ya. Jadi untuk penyakit pada tomat ya kan. Nah, itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Kita juga udah bahas sebenarnya di cabai itu sama cara pengendaliannya karena jamurnya sama teman-teman ya. Mau pitopora, mau busuk buah gitu itu sama semua ya. Tapi nggak apa-apa, saya persingkat aja biar teman-teman langsung ngeh gitu ya. Jadi yang pertama, mau itu busuk daun, busuk bercak daun, kemudian apalagi bercak batang gitu ya, batangnya layu gitu, itu sama obatnya ya teman-teman ya. Itu yang pertama adalah kalsium ya. Kalsium mana yang baik ya, tetap yang cair ya, atau yang nitrat ya, yang nitrat. Kalau yang tepung kocor aja teman-teman, tapi nggak akan efektif kecuali teman-teman mau aplikasi yang tepung tapi single, nggak bisa dicampur-campur teman-teman ya. Nah, ini kita campurkan apa terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ini cuma teman-teman tinggal tambahkan ya, itu Kapuas boleh mereknya ya biar enak aja, Kapuas. Atau teman-teman juga bisa pakai Amistartop ya, Amistartop. Atau teman-teman mau yang lain lagi Nativo ya, Nativo. Nah, ini udah cukup sebenarnya teman-teman. Plus perekat lagi ya, perekat ya, perekat. Kemudian teman-teman juga lihat cuaca.
kita mau jadi petani yang agak teliti teman-teman. Jadi cuaca itu misalnya hujannya tinggi, ya teman-teman harus aplikasikan penyemprotan itu misalnya sore hujannya, ya berarti pagi kita aplikasi, atau mungkin kalau pagi hujan ya kita sore, yang penting jangan siang hari nyemprot gitu ya. Jadi boleh pagi atau siang, lihat situasi. Kalau hujannya tinggi, mankosep teman-teman, itu penting sekali. Nah untuk penyakit itu ini aja, nggak ada obat-obat lain yang aneh-aneh gitu, nggak ada sebenarnya. Udah pakai ini beres pasti. Kalau saya saranin yang mana? Ya ini, ya saya saranin yang ini, Kapuas. Nah kalau masih belum mempan, kita hajar lagi pakai ini atau pakai Nativo aja udah cukup. Jadi Kapuas plus Nativo rolling. Ya kalsiumnya jangan lupa harus ikut teman-teman, karena ini nanti yang bantu efektivitas ini fungisidanya untuk mengendalikan jamur lebih baik teman-teman. Mau tambah lagi apa paling bisa 1, 2, 3, udah 3, berarti kita tambah satu lagi adalah hidrogen peroksida. Ya teman-teman banyak yang masih ragu hidrogen peroksida bisa nggak, dicoba aja ya kan. Pasti teman-teman lihatlah budidaya kita, ada nggak yang cabai kena busuk-busukan? Nggak ada kan gitu loh. Makanya sebaiknya pakailah teman-teman ya hidrogen peroksida dicampur dengan kalsium dan juga fungisida sistemik dengan bahan difenokonazol, kemudian azoxystrobin, kemudian ada lagi satunya kloratoranil ya, itu bisa dipakai untuk mengendalikan dalam satu kali aplikasi. Nah itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.